taat wulatil umur, taat kepada para penguasa. Nih. Wasam'u wa ta'ah, dan tetap mendengar dan mentaati lil a'immah wa amiril mu'minin al-bar wal fajir, untuk para pemimpin kita, ya, para imam kita, pemimpin, baik yang al-bar, baik mereka berbuat adil, baik, ataupun fajir, atau baik mereka berbuat kerusakan, maka akidah Ahlus Sunnah tetap as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taati, ya, yakni tidak ada syarat bahwa penguasa yang harus ditaati itu penguasa yang kayak gimana dulu. Nah, kalau udah seseorang berkata, iya sih emang wajib mentaati penguasa, cuman penguasa yang kayak gimana dulu. Nah, udah jelas kemana dia. Udah jelas kemana hajinya. Tuh, udah zahir dari pernyataannya, Zain. Kenapa? Tidak ada syarat untuk penguasa yang ditaati harus adil, ya. Nanti kita jelaskan hikmahnya. Wa man waliya al-khilafah, dan barang siapa dan siapapun yang menguasai pemerintahan, ya, wajtama'an nasu alaih, dan telah disepakati oleh manusia kepemimpinannya, waradau bih, dan mereka pun telah mengangkatnya. Wa man ghalabahum bisayf hatta sara khalifah, dan apabila seseorang mengalahkan penguasa yang ada dengan pedang, kemudian dia menjadi penguasa selanjutnya, maka pun kita dengar dan kita taati. Wa summiya amirul mu'minin, dan demikian dia disebut juga amirul mu'minin, ya. As-sam'u wa ta'ah li amiril mu'minin barruhum wa fajiruhum, senantiasa mendengar dan mentaati para penguasa yang baik ataupun yang buruk penguasa tersebut, yakni kelakuannya, ya. Man ijtama'at alaihimul ummatu wasala ila martabatil khalifah, siapapun mereka yang telah disepakati oleh umat dan sampai kepada tampuk kekuasaan, baik dia sampai kepada tampuk kekuasaan dengan pedang, dia mengkudeta penguasa sebelumnya, ya, tetap kita dengar dan taati dan tidak boleh berontak kepadanya. La yajuz al-khuruj alaihi. Li'annaka idza kharajta alaihi, dikarenakan apabila kau berontak kepada penguasa tersebut, marrah tsaniyah, yang kedua kalinya, takhruj marrah tsalitsah, niscaya akan muncul kali ketiga pemberontakan terhadap penguasa yang ada. Wa takhruj marrah rabi'ah, dan demikian pula muncul pemberontakan yang keempat. Tusbihul ummah fi sira', akhirnya selalu saja umat berada dalam keadaan chaos. Chaos apa chaos? Chaos. Min kharij ila kharij. Al-asl la yajuz al-khuruj. Maka hukum awalnya itu haramnya berontak kepada penguasa yang ada. Fa idza sallatallahu ala hadzal insan man kharaja alaihi wa intasar ala dawlatihi wa qama ala anqadhihi dawlah jadidah fayajib ay yaqif al-muslimuna 'inda hadzal hadd wa yuslimuna al-qiyada li hadzal mutaghallib. Ini nama pembahasan Al-Hakim Al-Mutaghallib. Al-Hakim Al-Mutaghallib, yakni penguasa yang sampai kepada tampuk kekuasaan dengan mengalahkan, menggulingkan penguasa sebelumnya. Oke? Ini haram nggak menggulingkan penguasa yang ada? Haram kan? Haram. Tapi however, kalaupun qadarullah terjadi dan dia sampai kepada tampuk kekuasaan, udah, jangan diberontakin lagi, taati dia, penuhi haknya sebagai penguasa. Ini kaidah kita Ahlus Sunnah. Maka dari situ kita tidak memperdulikan bagaimana seseorang sampai kepada tampuk kekuasaan, dengan cara syar'ikah, atau dengan cara yang proseduralkah, atau dengan cara yang berdarahkah, kudetakah, dan lain-lain. Kita nggak peduli cara itu, bagaimana cara seseorang sampai kepada tampuk kekuasaan. Namun yang diwajibkan atas kita adalah ketika seseorang sampai kepada tampuk kekuasaan, penuhi hak mereka untuk didengar dan ditaati. Dikarenakan banyak hal, dari sisi akidah dan dari sisi fikih, dari sisi keyakinan atau dari sisi fikih. Dari sisi keyakinan adalah, sebagaimana selalu kita ulang-ulang, seseorang yang sampai kepada tampuk kekuasaan, tidak mungkin mereka sampai kepada tampuk kekuasaan kecuali dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya gak? Qadarullah gak? Qadarullah kauniyah apa syar'iyah? Kauniyah, terjadi. Mau Allah cintai mau enggak, tapi Allah kehendaki untuk terjadi, maka itu qadarullah al-kauniyah. Dan qadarullah al-kauniyah tersebut terjadi, itu berangkat dari kemahatauan Allah, kemahaadilan Allah, kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha tahu rakyat macam apa yang ada, sehingga Allah Maha tahu juga penguasa macam apa yang layak memimpin mereka. Allah Maha adil. Ini rakyat kualitasnya sejauh apa? Maha adil lah Allah, diberikan penguasa yang kualitasnya segitu deh, nggak jauh. Demikian muncul Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai para khalifah yang terbaik. Iya gak? Jangan lihat pentolnya doang, pentolannya doang, jangan. Lihat bawahnya siapa rakyatnya, kok bisa muncul kayak Abu Bakar, kayak Umar. Rakyatnya adalah manusia-manusia terbaik didikan Rasulullah.
Pantas lah nongol yang kayak Abu Bakar, kayak Umar, maskot keimanan, ketakwaan, keadilan. Iya. Sekarang sebuah kaum dengan semua bentuk kezaliman, kesyirikan yang ada dan terjadi, berharap Umar bin Al-Khattab memimpinnya. Are you sure about that? Yakin kau? Mantas. Kita adalah kaum yang masih doyan nyungsep di kuburan, bro. Yang melihat bahwa nih puun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beberapa individu beriktikaf di puun itu. Nih kuburan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beberapa individu nginep di kuburan itu. Wallah nginep nungguin pangsit. Wangsit. Pangsit lewat malam-malam kan nih. Di Tanjung Kait no. Malam-malam kita lihat ada satu ruangan terang luar biasa jam 3 malam nih. Kita pikir kantor RW kayak kantor lurah kali ini terang nih, banyak orang. Taunya kesini-sini ada sidrah, ada kayak kelambu begitu no. Terus terangnya kok terang mistis ini. Terus di dalamnya kayak keraton gitu zaman dulu. Apa nih? Rupanya pas kita dapat nelayan terus kita jalan itu apaan tempat tadi? Kita sekolah kirain SD kah, sekolah kah, kantor lurah kah? Enggak, itu kuburan apa itu? Masih kuburan Neng Kanjeng Neng apa tahu. Jadi dia ini titisan Nyi Roro Kidul yang ada di Tanjung Kait, bro. Kaum yang masih segini nyungsepnya tauhidnya, berhala penguasa yang baik, come on. Kaum yang masih meyakini bahwa adanya duit Soekarno. Pernah dengar duit Soekarno? Bahkan sebagian aparatnya meyakini adanya duit Soekarno dan akhirnya menggali kuburan-kuburan tertentu, meyakini mistis demikian. Mau dapat penguasa yang kalaupun dengan segala kemodernan gadget di tangannya, hatinya tetap kuburan, bro. Ame menyan. Mistik hatinya. Kalaupun tangannya megang Apple, megang iPhone dan lain-lain, segala kemodernan gadget, tapi otak sama hatinya tetap aja lewat kuburan bangsa numpang-numpang. Kaum seperti ini mau dapat pemimpin yang baik, come on. Allah Maha Adil. Kaum yang seringkali lalai atas kewajiban-kewajibannya, tapi hak minta penuh, kalau bisa lebih. Iya gak? Lihat aja kalau masuk kerja pada ngaret, kalau pulang pada buru-buru, gaji minta full, kalau bisa bonus. Kaum dengan mental demikian. Hak orang jangan diembat, soalnya apa? Nggak ada peluang. Ada peluang, hajar deh, kenapa enggak? Makanya kaidah sunnatullah adalah innallaha ta'ala yuqim daulatal adli wa in kanat kafirah wala yuqim daulataz zulmi wa in kanat muslimah. Allah akan memberikan kejayaan, keagungan kepada negeri yang adil, negeri yang fair. Patokan adil di hak dan tanggung jawab. Awas. Penduduknya tanggung jawabnya kelar, hak orang enggak dia rampas. Ini adil. Allah akan berikan kejayaan kepada negeri yang penduduknya mentalnya demikian. Kalaupun tuh negeri kafir, tapi tanggung jawab mereka kelar dan tidak merampas hak orang, Allah akan berikan kejayaan kepada negeri demikian. Wala yuqim daulataz zulm, dan Allah tak akan memberikan kejayaan kepada negeri yang zalim. Awas, zalim lawan kata adil. Zalim maknanya apa? Kewajibannya enggak kelar, hak orang diembat. Tuh. Penduduknya demikian kelakuannya, Allah tak akan berikan kejayaan kepada negeri demikian kalaupun negeri tersebut negeri yang muslim. Awas. Agamanya Islam, tapi tanggung jawabnya enggak kelar, hak orang diembat, Allah enggak beri kejayaan. Oke, agama dia kafir, tapi fair, tanggung jawabnya kelar, hak-hak orang juga nggak diembat, Allah berikan kejayaan. Ini keadilan Allah di alam semesta. Kekafiran mereka nanti Allah balas nggak? Allah balas nanti di akhirat, urusan akhirat. Keislaman mereka nanti mendapat ganjaran nggak? Dapat nanti di akhirat. Tapi di dunia kaidahnya demikian. Dari situ kita dapat menjawab kenapa negeri muslim mundur dan kalah, kenapa negeri kafir maju. Kejawab nggak? Amanah. Yang dalam bahasa mereka profesionalisme, yang kering dari nilai agama namun sangat mereka pegang teguh. Kita yang padahal berbau rohani, bahasa profesionalisme ini apa? Amanah. Berantakan pada kita. Kaum demikian akan hanya muncul pemimpin demikian, kan selalu kita ulang-ulang. Kalau kaumnya tikus nggak mungkin pemimpinnya singa, nggak keren bro kalaupun di film. Demikian hikmah yang ada juga pada para salafus saleh.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika berkuasa dikritisi oleh Khawarij, alay-alay kemarin ya, oke, yang nggak mengalami didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru kemarin nih, ya imam lil fitan ista'tharat fi zamanik wa lam taku fi zaman Umar. Wahai imam, kenapa fitnah-fitnah pemberontakan banyak terjadi pada masamu? Dulu zaman Umar nggak ada. Tuh. Ali pun menjawab dengan akidah ini nih. Lianna Umar kana waliyan ala misli. Walin ala misli. Dulu Umar memimpin, rakyatnya adalah manusia-manusia sepertiku, kualitasnya sepertiku, sahabat. Pas ada yang mimpin, rakyatnya ini rakyat kayak ente kualitasnya. Ajib. Zakat. Kejeniusan Ali bin Abi Thalib. Abdul Malik bin Marwan, salah seorang khalifah dari khulafa Bani Umayyah, dikeluhkan oleh kaumnya. Kaum yang biasa, kami ingin kau adil, kau bertakwa, selalu begitu kan kaum makan. Dikumpulin sama dia. Dan dia berpidato menggambarkan hikmah yang ajib ini. Aturiduna an nakuna lakum mithla Abi Bakar wa Umar? Apakah kalian mau kami berlaku kepada kalian adil sebagaimana Abu Bakar dan Umar dulu, maskot keadilan, oke? Iya, kami ingin kau adil, kau bertakwa dan lain-lain. Oh zain, thayyib. Kunu lana mithla rijal Abi Bakar wa Umar. Kalau gitu jadilah kalian bagi kami sebagaimana rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Yani kalian ingin pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar, kalian rubah kualitas diri kalian menjadi satu kualitas sama seperti para sahabat. Pantaslah kami jadi Abu Bakar dan Umar, pemimpin para sahabat. Ini baru fair, ini baru fair. Jangan penguasanya doang dia oyok-oyok terus. Sementara kaum betah dengan keberantakan mentalnya. Ini baru mindset yang fair pada Ahlus Sunnah. Ini akidah. Dan kemudian dengan mencela-cela penguasa yang ada, memaki-maki, menjatuhkan yang ada, dengan itu seseorang telah apa? Memaki-maki apa yang Allah takdirkan. Kufur gak? Bagaimana hukum menangisi, meraung atas kematian orang yang kita cintai? Kufur gak? Sama seperti memaki-maki penguasa yang ada. Makanya banyak aturan di dalam syariat. Jangan mencela-cela. Kalaupun sekafir apapun. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa dan Harun alaihi salam. Siapa pemerintahnya Musa dan Harun? Fir'aun, bro. Yang kafirnya enggak nanggung. Yang berani berkata, "Ana Rabbukum." Aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Ungkapan yang dahsyat yang membuat setan aja minder. Yang enggak, setan berkata, "Aneh enggak godain Fir'aun sampai segitu." Dia berani dia ngomong itu. Aku Tuhan kalian yang maha tinggi itu. Setan minder, bro. Salut. Allah berkata kepada Musa dan Harun, "Izhaba ila Fir'aun." Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Tuh hampiri. Wa qula lahu qawlan layyina. Sampaikan kepada Fir'aun kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Siapa tahu dengan itu dia insaf, jadi takut kepada Allah. Tuh sekafir Fir'aun, tetap Rasul Musa alaihissalam dan Nabiullah Harun diperintahkan apa? Samperin langsung. Bukan teriak di jalan. Kata-kata yang bukan maki-makian. Apakah penguasa kita yang ada lebih kafir daripada Fir'aun sehingga kita maki-maki di jalan dan dengan kata-kata yang kasar? Come on. Apakah penguasa kita yang ada lebih? Kualitas mereka ini tergantung kualitas kita. Dari situ, daripada kau memilih untuk mencela dan memaki, akhirnya dengan itu kau kufur, mencela dan memaki apa yang Allah takdirkan, seolah-olah kau tahu apa yang lebih adil bagi makhluk-makhluk Allah daripada Allah sendiri. Daripada demikian, lebih baik bersabar dan doakan petunjuk bagi para penguasa. Ada kemungkinan nggak mereka berubah kalau didoakan kebaikan? Ada kemungkinan nggak? Ada kemungkinan. Adapun apabila dimaki-maki, maka semakin benar apa semakin baik? Itu bentuk kekufuran rakyat. Allah hukum dengan kondisi semakin buruk. Maki-makian itu berefek. Wallah ya akhi, Jepang itu buktiin kata-kata thayyib sama kata-kata khabith. Oke? Beras ditaruh di gelas, 2 gelas beras. Oke? Nasi. Yang satu dimaki-maki, disebut kata-kata buruk. Zen? Yang satu disebut kata-kata baik. Ternyata terbukti yang disebut kata-kata buruk, ini nasi udah lumer, hancur. Yang disebut kata-kata baik, ini nasinya awet di dalam air. Tuh kata-kata buruk efeknya. Sekarang bagaimana kepada penguasa? Ratusan juta rakyat memakinya, mencacinya. Mau jadi lebih baik? Maka pilihlah menjadi mereka yang berjalan di atas akidah Ahlus Sunnah, akidah yang hak, bukan mereka yang hanya mengikuti arus umum kemanapun media sosial dan syaitan menunggangi dan mengarahkan mereka. Jangan jadi sampah. Jadilah manusia-manusia yang berjalan di atas akidah yang hak, di atas straight path,
yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, bukan manusia-manusia yang ikut ke arah yang diprovokasi, diarahkan, ditunggangi oleh media apapun yang dikonsumsinya. Jadilah orang-orang yang anti mainstream, beda sendiri. Jangan jadi orang-orang yang standar, kebanyakan manusia menjadi seperti itu. Ya, demikian konsep Ahlus Sunnah, mentaati para penguasa, al-bar wal fajir, baik mereka berbuat buruk ataupun berbuat baik. Tidak ada syarat di dalam hal tersebut. Ya. Kemudian apabila diberikan syarat bahwa penguasa ini, nah itu dari sisi akidah, dari sisi fikih, dengan memberontak kepada penguasa, fikih ini selalu urusannya pertimbangan maslahat sama madarat. Cari di muka bumi mana pemberontakan kepada penguasa yang ada menjadikan kebaikan, mana? Atau justru keburukan yang lebih? Cari di sejarah muka bumi mana pemberontakan menghasilkan kebaikan, mana? Enggak cukupkah sejarah berjalan? Enggak kita lihat kondisi Syria sekarang? Jangankan orang, bangunan habis, peradaban Islam hilang. Dan fitnah, kaidah kita apa? Jauhin, bukan nyemplung, ngaco. Nggak habis-habis, jadi perebutan kelompok-kelompok yang ada. Madarat jauh lebih besar ketika penguasa yang ada jatuh, akan menjadi perebutan kuasa, dan ini melemahkan umat. Pada saat itu kesempatan besar buat musuh Islam menaklukkan kita. Demikian di Irak, demikian di Libya. Dari sisi fikih pun madaratnya jauh lebih besar. Maka dari situ diharamkanlah pemberontakan kepada penguasa. Kalaupun buruk penguasa tersebut bersikapnya. Ya, ini kaidah Ahlus Sunnah. Kami mengatakan demikian, wallah ya ikhwan. Bukan kami penjilat para penguasa, ya salam, penyembah para penguasa, murjiah kepada penguasa, menjilat apaan? Dibantuin enggak, kontrakan dibayarin kalau sama pemerintah kagak bro, pajak gue bayar juga. Diteror iya. Bela-belain penguasa yang ada diteror iya tuh, lihat, mending dibayarin kontrakan gue kagak. Tapi emang ini akidah Ahlus Sunnah begini. Penjilat dari mana? Diteror-teror kita, diancam ini itu, mending ada pemerintah belain kagak. Cuman akidah begini emang harus disampaikan. Nggak ada keuntungan duniawi untuk kita dalam hal itu selain mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian akidah Ahlus Sunnah yang seringkali kita pura-pura buta darinya. Wajibnya taat kepada para penguasa yang Allah takdirkan atas kaum